Kebutuhan gas di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dan diperkirakan akan terus tumbuh. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan swasembada energi. Namun kini produksi gas di lapangan hulu migas mengalami tren penurunan akibat usia lapangan yang sudah tua. Lalu apakah benar kini Indonesia darurat gas? CNBC Indonesia menggelar diskusi Coffee Morning yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya Direktur Utama PT PGNTBK, Arief Setiawan Handoko, sebagai pihak penyalur gas yang buka-bukaan terkait demand gas saat ini. Secara nasional, produksi migas kita tuh kurang lebih 6.600 mmscf. Yang dipakai ke domestik kurang lebih 3.300, 3.500. Artinya kan sebetulnya suplainya berlebih, tetapi mismatch antara yang di tempat produksi dengan demand dan juga timingnya waktu bikin LNG plant dulu gas pipa berlebih, jadi demand tuh berlebih. Artinya mismatch tempat produsen dengan demand dan timingnya, jadi memang sudah ada. Ya bangun infrastruktur untuk mengkonek jaringan-jaringan yang belum tersambung, baik pipeline maupun yang beyond pipeline. Beyond pipeline itu kita udah punya FSRU, kan LNG masuk situ kan kesambung juga akhirnya kan. Ada FSRU, ada Teluk Lamong, ada PAG yang Arun, itu semua kerja PGN untuk sebetulnya menginterconnect antara produsen yang di tempat timur sampai ke barat Indonesia. Selain itu, ada juga Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas yang memaparkan terkait kondisi hulu, bahwa terdapat natural declining 4%, bahkan mencapai 8% saat COVID. Namun, sejak 2023 ada pembalikan, produksi meningkat secara perlahan sekitar 2 hingga 3%, meski di sisi lain kebutuhan gas domestik juga mengalami peningkatan dan tidak bisa dihindari. Sehingga dibutuhkan penanganan bersama untuk menghadapi tantangan ini. Highlight kembali bahwa saya sebenarnya kurang sependapat dikatakan darurat, karena kalau sesuatu yang darurat tentu langkah-langkah penanganannya tentu harus khusus darurat pula kan gitu ya. Nah, namun kami percaya bahwa dengan kita bersinergi, duduk bersama dengan dukungan dari semua pihak, Pak Edi di DPR, kemudian dari pemerintah, isu adanya mismatch ini bisa kita selesaikan. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, kami juga dari sisi hulu akan terus berupaya untuk mengejar target produksi kita 1 juta barrel oil per day dan 12 billion scf gas per day, yang tentu membutuhkan dukungan semua pihak, terutama sisi investasi. Dan alhamdulillah kalau kita melihat, Pak, capaian investasi hulu migas kita yang 2020 kemarin karena COVID sempat terpuruk ke 10,5 miliar US dollar, 2024 kemarin sudah mencapai 14,4 miliar US dollar. Dan tahun ini kita menargetkan lebih dari 16 miliar US dollar investasi hulu migas. Karena itu kami terus akan menjaga dan mendorong untuk menciptakan keekonomian hulu migas yang baik agar iklim investasi ini bisa kita jaga, Pak. Nah, karena itu dari sisi SKK Migas sebenarnya kita tidak masalah gasnya akan dibawa keluar atau ke dalam atau semuanya ke domestik sepanjang hulu bisa dijaga keekonomiannya. Kan itu kira-kira, Pak, pesannya. Di samping itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Edi Suparno menyatakan Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah termasuk energi baru terbarukan. Namun yang menjadi problem adalah pelaku usaha harus bertransformasi dari fosil ke EBT dengan menggunakan gas. Hanya saja pasokan gas masih terbatas untuk menyeimbangkan kebutuhan yang ada. Edi menyarankan merelokasi ekspor gas khususnya LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Ya, memang saat ini kita agak prihatin karena sumber pasokan gas kita berkurang lebih cepat dari antisipasi semula, sehingga memang menyebabkan adanya kebutuhan gas yang berlebih dari pelaku industri yang harus dipenuhi melalui jalur impor. Jadi saat ini mungkin kita harus melihat bahwa kita perlu menyimbangkan kebutuhan dalam negeri dengan kebutuhan ekspor kita. DPR dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap kebutuhan dalam negeri, terhadap juga supply yang sekarang ini bisa disediakan oleh baik itu di hulu maupun oleh pihak-pihak yang memang menyediakan gas seperti PGN, Pertamina EP, dan lain-lain, untuk memastikan bahwa kelangkaan gas yang sekarang ini dialami oleh para pelaku industri itu tidak menyebabkan mereka berhenti beroperasi. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengingat pentingnya kolaborasi untuk mempercepat proyek-proyek hulu migas, pembangunan infrastruktur, dan memastikan bahwa energi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan industri. Dari Jakarta, Diajeng Aulia dan juru kamera Ritsi, CNBC Indonesia, Beyond Business.